Hai, saya Wawan Kotaru. Hey, saya Nyukreon. Kami dari Sanrasan. tenan. Tenan, Mas. Bu Samsudin di endorse sama Bu Samsudin. Hari ini kita ngomongin soal Firdaus. Firdaus. Coba ceritakan apa update terbaru? Update terbaru itu kemarin kan si Firdaus itu kan salah satu pengacara dari Zinedine Jindan. Oh itu. bukan. Apa? Jindan. Ya, kumpulan bukan, dia bilang itu pengacara dukun. Persatuan Dukun. Iya. Gitu. Yang pada saat itu kan pesulap merah itu lagi, kan kita pernah ngomongin tuh, iya. ya kan? Iya. Yang di video sebelumnya. Pesulap merah lagi rame-ramenya sama Gus Samsudin gitu. Dan ternyata Firdaus itu juga, pengacara itu juga nggak suka sama, sebenarnya katanya dia itu mendukung pesulap merah gitu loh. Gitu ceritanya. Iya, mendukung pesulap merah. Masalahnya bongkar-bongkar. Yang nggak sukanya pesulap merah itu bilang semua dukun bukan oknum gitu loh. Semua dukun itu penipu dan bla 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 seperti itulah. Iya. Kayak gitu. Dan akhirnya ya juga terjadi kericuhan di jagat entertain, drama-drama ya. Akhirnya seperti itu. Drama terjadi, drama planner. Kasih Mas. Iklan. Tiba-tiba dikasih kopi. Ini memang kita nggak punya studio dan kita numpang di tempatnya. Makasih Om. Makasih Om. Terus gimana? Nah, terus akhirnya diundang lah sama podcast yang terkenal itu diundang sama Dr. Richard Lee. Di posket terdekat. Itu cabang ini ya, di bawah puskesmas ya. Di bawah posket ya. Nah, kayak gitu diundang bareng sama si yang viral si Jindan. Ente kadang-kadang ente. Terus ini beda nih yang si Jindan. Nah, si Jindan itu katanya mengaku cucu dari Mbak Priuk, ya kan? Mbak Priuk. Terus apa namanya, keturunan Nabi. Oh iya, Habib. Iya, Habib. Terus dari Habib ya. Iya. Tuh. Terus habis itu dia itu mengaku kebal gitu kan. Jindan kan? Iya. Ya, kebal malu. Terus akhirnya ya udah terjadi seperti itu, rame diperbincangkan, banyak yang menghujat gitu kan. Tiba-tiba nge-rap. Iya. Tiba-tiba ente kadang-kadang ente. Tiba-tiba jadi rapper. Nah, sebenarnya sih sebelum ke Richard Lee itu kan akhirnya ke si Dennis. Posketnya Dennis. Dennis Clarista. Podcast itu ya. Ya, ke Dennis juga. Akhirnya cerita dibongkar, bla bla seperti itu. Nah, sekarang si Jindan itu udah tobat. Cepet banget tobatnya. Karena mungkin lihat uang. Duit. Ente kadang-kadang lihat duit. Ya, kan? terus lah duit, akhirnya sekarang si Jindan kayaknya sih aku yang lihat di sosial media bareng sama si Dr. Richard Lee. Jadi asistennya. Ya itu pada saat itu ya. Selamat datang di Drama Planner. Karena tidak drama, tidak makan. Gitu. Kami hidup bukan dari karya, tapi kami hidup dari drama kalian. Sip. Tapi nggak apa-apa, itu membuat kita tidak kehabisan ide ya. Benar, kita juga punya konten. Karena Sanrasan dibuat ini karena ada yang viral. Untuk menyaingi Lambe Turah. Kompetitornya Lambe Turah. Jadi kalau di YouTube tuh kompetitornya Lambe Turah ya. Iya, jadi di dashboard YouTube Studio penonton juga menonton channel Lambe Turah. Ya, Lambe Turah, TNM dan lain sebagainya ya. Iya. Hai. Jadi gitu. Jadi bagaimana menurut? Jadi poinnya apa nih? Poin of view-nya kita ngebahas apa nih sekarang? Firdausnya sekarang.
Kenapa dengan Firdaus? Kita Jindan kayaknya udah lewat nih. Ya udah jadi rapper ternyata. Nah, si Firdausnya nih pengacaranya masih kekeh. Bareng sama itu salah satu. Wasi. Kopi dulu. Kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi. Kopi. Iya terus gimana? Kayak gitu. Nah, Gimana? Apa yang menarik dari obrolan tongkrongan warung kopi ini? bukan warung kopi ya, Mas. Enggak, Kopinya temen. Ya nongkrong karena kita low budget, jadi kita nggak ngopi di warung kopi, di rumah temen. Di rumah temen. Nah, itu Firdausnya ditinggalkan sama si Jindan. Iya. Ada statement sebelumnya karena mungkin ya itu balik lagi ya. Karena si Jindan kan udah dapat uang duit nih. Sedangkan si Firdaus kurang tuh. Nah kan diajak Richard Lee dan si Jindannya juga udah ngaku bahwa dia nggak masalah kebal-kebal gitu. Terus? Pokoknya udah tobat lah. Tobat. Tapi kalau seandainya si Jindan itu bukan, maksudnya kan dia mengaku keturunan Nabi ya, Habib ya. Dia mengaku ya memang keturunan Nabi, Habib. Terus kalau seandainya dia bilang bohong gimana? Dia mau tambah rame malah. Kalau menurut ente, kadang-kadang ente, Ya aku kan nggak tahu maksudnya kan nggak ada asumsi. Iya. Bohong nggak kira-kira? Nggak bisa bilang bohong karena nggak ada data, kan ada itu loh yang sanadnya kayak gitu. Aku nggak tahu itu kan, nggak komentar di bidang itu juga. Nggak tahu dan nggak mau tahu ya. Ya terserah lah pokoknya gitu. Terus habis itu si Firdaus akhirnya setelah si Jindan itu masuk ke timnya si Dr. Richard Lee, sudah gembor-gembor gitulah. Dia bilang, kenapa kan dulu nih mau dibela nih, terus kenapa nggak sekarang membelot? Ya. Membelot lah, maksudnya gitu, membelot. Terus siapa yang aku bela? Saya bela. Karena kalau tidak ada yang dibela, saya tidak makan, mungkin seperti itu. Dikasih jadi gelandangan. Kan ngomong-ngomong juga si pesulap merah juga ya dibantuin sama si Hotman Paris. Oh iya. Iya denger-denger gitu ya. Terus ya bingung lah Firdaus. Lawannya kayak gitu ya. Berat. Hotman Paris ya. Bagaimana? Ayo coba Hotman Paris lawannya. Nah, ya sampai sekarang masih blunder itulah. Masih kekeh dengan statement yang ya pokoknya blunder lah itulah. Dukun kalau nggak, kan dia bilang kalau nggak percaya dukun berarti nggak percaya gaib. Berarti tidak percaya dengan rukun iman. Katanya gitu. Iya kan, katanya gitu kan si Firdaus. Terus karena juga gitu. Terus Firdaus ini kan dulu vokalis ya. Netizen itu menemukan data bahwasanya dia vokalis dan itu enak banget suaranya. Keren sebenarnya. Mending jadi, kalau menurutku mending jadi terusin jadi. Keren nggak itu? Keren, serius. Udah terus. Nada suaranya tinggi banget ya. Suaranya tinggi banget. Dan menjual sebenarnya. Menjual suaranya. Sebenarnya. Kayak excel terus gitu ya. Tapi menurut Wawan juga emang harus untuk cari uang memang harus drama ya di sosial media. Ya ini adalah infotainment yang bisa dibilang. Oke. Kalau nggak gitu ya, di mana ada kericuhan di situ semua orang akan membahas itu. Kalau nggak dibahas kan ya gimana? Exposure intinya. Oke. Exposure berarti, planner. Jadi Firdaus itu mencari exposure. Kalau dia nggak kayak gitu, mana mungkin kita akan ngomongin. Coba gini. Di situ kan ada di podcast saya juga ngikutin podcastnya Richard Lee. Di situ ada pihak dari dukun-dukunnya sama pihak dari ustadz-ustadz. Oke. Jadi kan Dr. Richard Lee ini kan juga menggali. Itu benar secara kaidah jurnalisme media ya. Itu dari dua sisi ya. Dua sisi. Nah, mana kita mana ngomongin ustadz-ustadz, kan kita nggak ngebahas ustadz karena nggak ada yang ngomongin. Nggak ada yang ngomongin ustadz, oke. Karena ngomong fakta dan ngomong kebenaran, bisa dibilang kalau saya pribadi mengatakan itu benar karena ada dasarnya, ada ilmunya. Oke. Diomongin nggak? Enggak kan? Iya. Mana ada orang heboh membahas
Ustadz Dery Sulaiman kan. Nggak ada ya? Iya. Bahkan Ustadz yang satu lagi tuh yang Ruqyah itu pinter banget kuliahnya di Mesir. Ya. Bahkan saya lupa namanya, Ustadz siapa gitu. Iya bener. Yang mukanya kayak pesulap merah tuh, kayak dikira kakaknya ya. Gitu. Yang dari Banyumas itu. Banyumas ya. Itu kan pinter banget orangnya. Mendasar dia buka kitab, dia membedah kitab yang mempelajari kitab yang dipelajari Gus Samsudin pada saat itu katanya. Iya, itu kan bener-bener yang tapi dia tidak visual brandingnya kurang. Oke, visual brandingnya kurang. Kayak si pesulap merah kan yang seperti kita bahas di video sebelumnya. Dia bisa mengecohkan otak manusia dengan cara berpenampilan seperti anime. Dengan selalu benerin wig-nya diginiin gitu. Oh iya gitu. Sadar nggak? Sadar. Mesti kan gini. Iya benar sadar. Dia bener mic-nya bener. Itu disruption, bro. Iya benar. Nah, kalau si Jindan sama si siapa? Firdaus. Di mana Firdaus itu bahasa Arab yang artinya adalah surga. Sebenarnya. Surga kan ada dua, surga dunia dan surga akhir. Mungkin si Firdaus itu lagi cari surga dunia mungkin ya. Mungkin. Ya. Kita nggak tahu. Jadi surga dunia. Iya. Firdaus dunia. Bukan Firdaus akhirat. Dari situ kan, dari penampilan kan standar. Tidak ada karakter seperti bapak-bapak biasa. Kelakuannya tapi ada. Itu exposure-nya ada di situ. Kelakuannya ya. Iya. Jadi bahasanya emang menurut saya emang dibikin kayak gitu. Dibikin biar dihina menurut saya ini ya, nggak tahu lagi. Buktinya kan drama episodenya berkelanjutan. Masih kelanjutan ya. Biar dihina. Emang iya. Kalau nggak dihina lah. Sama metodenya sama si Dennis dulu berarti. Iya emang gitu. Uya-kuya. Lagi tengkar sama si. Sekarang ini saya tanya, apakah Uya-kuya itu setolol itu kan enggak kan sebenarnya? Enggak. Orang pinter dong. Iya. Orang pinter. Dia dulu penyiar Prambors. Iya. Karir pertamanya kan penyiar Prambors. Sebelum ada masuk ke dunia TV, terus ada bikin di Prambors, habis itu nyanyi Tofu, ingat gak? Iya, Tofu itu dia bukan orang sembarangan sebenarnya. Iya, kenapa dibikin kayak gitu ya? Emang disetting. Emang pengen cari uang di situ mungkin ya. Ya itulah drama planner istilahnya. Drama planner ya. Oke. Jadi mungkin nanti itu imbasnya Firdaus ini kan katanya pengacara ya. Dia mungkin dapat klien dengan exposure yang itu. Gitu. Selain itu, tahu nggak? Apa? Ini prediksi aja. Nggak tahu nanti. Nggak tahu ya kita ya. Oke. Bandnya dihidupin lagi. Setelah launching album. Itu kan katanya netizen yang menemukan bahwa video klip itu. Ya kalau netizen. Kalau memang timnya si Firdaus. Kalau dia sendiri. Bahkan dia sendiri ya. Pakai akun Animomus. Iya, Animomus ya. Iya juga sih. Bisa juga tuh. Bisa juga. Ente kan anak band juga. Iya. Paham kan dunia entertain itu seperti paham. Cara untuk men-trigger membuat sebuah propaganda step by stepnya kan memang kayak gitu. Bikin konflik dulu gitu ya. Buat gimmicknya. Lempar isu. Bikin konflik. Isunya dilempar. Kalau udah panas, masukkan di mana ada sebuah masalah, di situ ada peluang. Sorry, apa sih namanya? Di mana di situ ada masalah, di situ ada peluang. Di situ ada peluang. Endingnya bisnis, bro. Bisnis tetap. Sekarang gini, kalau orang tidak bermasalah dengan masalah keuangan, nggak mungkin ada Shopee Pay Later. Oke. Kalau tidak ada masalah lapar, orang nggak mungkin ada orang jualan makan. Oke, berarti ada masalah di situ ada solusi ya berarti. Betul. Ketika tidak ada masalah santet-santet dan lain sebagainya, Gus Samsudin nggak bakal laku pada waktu itu. Makanya diciptakan sebuah masalah. Biar ya kayak ini, bro. Kalau di dunia IT itu kan, kenapa orang menciptakan virus? Virus karena yang sebenarnya yang menciptakan virus adalah ya orang yang menciptakan antivirus. Yang menjual antivirus. Begitu. Iya. Masuk. Jadi mungkin kalau menurut Wawan juga, tapi kan kalau terkenal gara-gara gimmick itu bisa bertahan nggak lama? Bisa bertahan lama nggak?
Ya bisa, asalkan terus karena udah dicangkok gimmick, jadi hidupnya dengan gimmick ya. Bagaimana Contoh Uya itu ya mungkin. iya, bagaimana caranya terus personal branding kan kita ngomongin konsistensi. Oh. Ngomongin personal branding kita ngomongin konsistensi. Kalau diawali dengan gimmick, ya tuntaskan dengan gimmick. Jadi pensiunnya dengan gimmick terakhir. Terakhir. Nah, untuk Firdaus, untuk Pak Firdaus ya, teruslah bergimmick ya. Sebenarnya kalau kita itu nggak mempermasalahkan itu ya. Nggak bermasalahkan. Justru kita senang. Senang, suka gitu. Hidup dunia benar. Konten ini nggak bakal ada kalau nggak ada gimmick dari mereka. Jadi teruslah bergimmick yang ada di sana, di luar sana, terutama yang di sosial media, karena kita butuh konten dari kalian. Iya. Contoh Awkarin. Awkarin kan gede dari gimmick. Akhirnya dia bikin agensi. Jadi hidup dengan karya itu agak susah sekarang. Dia nggak mengakui ya. Oh, berkarya gede dengan karya. Susah kalau nggak dikasih gimmick. Iya. Ariel Noah gedenya gara-gara video. Konten. Nggak usah dibahas, sudah tahu semua. Sebelum ada konten. Konten. Konten kan apa jenisnya? Isinya kan macam-macam. Ya. Kalau sebelum dua lagi. Salah satunya idola saya itu. Kan, ya kan kalau nggak ada itu nggak mungkin besar. Terus apalagi banyak itu. Itu siapa? Dulu lupa aku. Itu loh yang ngomong sekarang jadi vokalis metal, ternyata punya band metal. Vicky Mas Prasetyo. Ya kan awalnya gimmick nih bareng Saskia Gotik kan awalnya. Ya kan. Vikinisasi. Akhirnya dia bikin sampai sekarang dan akhirnya punya band. Oh, ternyata nggak nyangka ya, Vicky itu ternyata vokalis band dan nyekrim. Ya itulah. Itu ada strategi marketingnya. Udah disetting itu everybody. Kalau nggak gitu industri media gosip nggak hidup loh. Benar. Jadi mungkin kita bisa bilang jangan percaya sama sesuatu yang ada di sosial media sebenarnya ya. Jangan gampang percaya. Situ. Nah, itu mungkin memang buat marketing. Udah pasti buat marketing. Kalau buat fakta-fakta kayak yang real, ini yang real ya. Oke. Si siapa? Odading. Mang Oleh itu kan orang biasa. Makanya mentalnya nggak kuat, dia mundur. Itu disetting tapi kayaknya nggak mau. Dia nggak mau ya. Makanya balik lagi kan dia. Iya, dia karena mungkin nggak boleh sama orang tuanya atau apa, saya juga nggak tahu. Mungkin khawatir orang tuanya. Makanya mundur kan, hilang kan habis itu. Nah, yang orang-orang yang sudah kuat mental, yang udah paham ini adalah sebuah industri, bertahan. Contoh Vicky, Awkarin, Yonglek juga dulu waktu itu. Dennis, apalagi Dennis ya, tambah gede. Udah gede. Udah setara dengan selebriti sekarang ya. Padahal gara-gara bikin konten. Jadi makanya konten itu bukan karya menurut saya. Konten itu adalah hook. Hook artinya adalah pancingan. Memancing uang. Jadi karyamu itu nggak bakal bisa muncul ke permukaan kalau nggak ada hook. Makanya kasih hook dong. Saya setting, saya siap menyeting. Bandmu itu pengen muncul ke permukaan bisa disetting. Bikin skandal gitu. Mungkin ada Ariel part 2 mungkin. Ceweknya yang harus itu terkenal juga lah. Harusnya mau aku. Tiba-tiba gitu. Anda malah menikmati. Iya. Bodoh amat dengan nama baik ya. Saya tidak peduli itu. Iya, nama baik itu akan terurai dengan sendirinya. Ya adalah. Buktinya Ariel baik-baik aja deh. Ya karena masalah akan terurai dengan sendirinya. Oh iya. Mungkin salah satu faktor juga good looking. Biasa aja sih menurut saya. Biasa aja ya. Ya karena kamu cowok. Coba ibu-ibu. Enggak, saya sebagai laki-laki juga punya standar. Oh iya, kegantengan. Saya juga pengen seperti sosok karisma kayak gitu. Kayaknya biasa aja. Biasa aja. Gitu. Oke lah.
Udah. Ya karena itu tadi. Karena dia buktikan dengan kelaki-lakian dengan 2 orang yang konten itu tadi. Itu Sangat validasi, Bro. Aku laki gitu ya. Iya, laki dan dia bisa bisa bikin sakit hati fansnya si cewek itu, dua cewek itu. Salah satunya saya sakit hati saya, Bro. Satu cewek yang tinggi itu saya ngefans sama dia. Ini cantik banget nih cewek. Dihancurkan di depan mata saya. Kan jadinya oh my god. Dia bobok. Ditarje. Dikalak sama Ari. Sedang mengambil. Diantem. Diuklik. Dikira sawah dipacul. Dibajak. Pejuang uklik. Udahlah intinya pokoknya kayak gitu ya. Intinya Pak Firdaus tetaplah bergimmick sampai sukses lah apalah terserah. Jadi gini, menurut saya ya, terakhir ya. Iya, terakhir. Ya. Jadi untuk everybody jangan terlalu menjiwai ketika nonton sinetron. Oke. Udah kayak nenek saya gitu. Ini beneran kan? Ini beneran. Beneran. Nah, kebanyakan orang Indonesia masih belum paham itu. Tapi bukan berarti kita harus membenci. Anggap saja ini adalah sebuah tontonan. Oke. Masa kita akan benci terhadap suatu karakter antagonis di tengah kita nonton sinetron misalnya. Sinetron atau nonton panggung ludruk. Masa kita harus membenci orangnya? Kan bukan. Ya memang diciptakan seperti itu. Ya itu tontonan lah, anggap saja. Sebagai tontonan dan juga buat pelajaran juga. Ada edukasinya loh. Edukasi tentang hukum. Akhirnya kan kita ngerti. Kalau ngomong gitu nggak boleh. Ini ancamannya seperti ini. Terus kita akhirnya tahu, oh dukun itu ternyata seperti ini. Oh caranya berargumen debat itu seharusnya nggak kayak gini. Seharusnya. Tapi jangan tiba-tiba kita larut dalam sisi personalnya. Tetap itu adalah karakter fiktif, bro. Karakter fiktif yang diciptakan. Oke, mungkin Pak Firdaus nggak gitu ya. Itu mungkin karakter fiktif. Enggak lah, saya yakin dia itu punya keluarga. Kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada, ya gitulah pokoknya. Namanya film itu pasti kan ada sutradaranya. Kalau beneran, apa nggak parah hidupnya? Iya kan? Iya, ya itulah industri, bro. Industri, bro? Ya udah, bro. Ya cari uang. Gimana kalau kita bikin kayak gitu juga? Industri gitu ya, gimmick-gimmick gitu ya. Ya gimmick. Ya udah, nanti kamu setting aku lah. Setting. Ini kan lagi rame. Gimana kalau kita ikut berkomentar? Gimana? Firdaus tentang. Mau nggak? Mau. Ayo. Hah? Ayo. Enggak. Dia takut. Dia yang takut. Karena kita tidak punya backup. Oh iya. Kita orang daerah, bro. Iya, bener. Ya udahlah. Udah, Bang. Tutup closing, Bang. Popi aja numpang mau drama, bro. Bro. Ya udah. Next, sampai jumpa di next video ya.